Habibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guspita Sari Lando dari Pendidikan Ekonomi 2017 kelas A, Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan seputar tentang kuis dalam mata kuliah Ekonomi Pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Andes Nurdin MSI dan Ibu Rahmawati SPD MPD. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa pendidikan itu sangat penting? Menurut saya, pendidikan itu adalah suatu unsur utama yang dapat membangun suatu bangsa dan negara. Tanpa pendidikan, bangsa ini tidak atau berkembang dengan baik. Dan mengapa demikian? Karena pendidikan juga menjadi harapan baik bagi masa depan. Kenapa? Karena tanpa adanya pendidikan, kita bukan apa-apa. Tanpa adanya pendidikan, mungkin kita masih dijajah. Karena pendidikan menuntut kita untuk berpikir keras untuk lebih maju, berpikir keras untuk menjadi yang lebih baik lagi. Pendidikan merupakan suatu harapan baik bagi masa depan. Mengapa demikian? Karena pendidikan adalah suatu kunci utama yang dapat mensejahterakan rakyatnya, yang dapat membimbing kita menjadi cerdas, jujur, disiplin, serta bertanggung jawab. Karena di negeri ini kita butuh orang yang seperti itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Demikian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Menurut saya, pendidikan adalah suatu unsur utama yang dapat mengembangkan sumber daya manusia. Mengapa demikian? Kan juga dapat mengetahui tentang perkembangan pada diri manusia itu. Dengan demikian, kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kualitas, referensi, dan kompetisi merupakan 3 aspek pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan mempunyai kontribusi langsung. Sumber daya manusia, dan di sini ada kompetisi mencari pekerjaan dan lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang dapat menciptakan generasi baru, menciptakan pekerjaan baru. Di sini juga ada penyesuaian kurikulum. Nah, di sini juga ada dari lulusan dari perguruan tinggi serta pekerjaan. Nah, di mana di sini menjadi salah satu cara untuk menyeleksi apakah kita pantas untuk bekerja atau enggak. Apalagi kan kalau dari perguruan tinggi itu kan mungkin kebanyakan ya layak, cuman memang enggak semuanya, tapi memang kita harus dituntut untuk memiliki skill dalam bidang kita masing-masing. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang pertama ada dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi? Menurut saya bisa. Mengapa demikian? Karena seseorang, contohnya saya bisa melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Mengapa demikian? Karena ada keinginan dari saya, serta ada beberapa hal yang dapat mendorong saya untuk melanjutkan perguruan yang lebih tinggi. Pertanyaan nomor 2. Dapatkah seorang lulusan untuk melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi? Di sini saya sangat setuju sekali. Mengapa demikian? Karena setiap manusia memiliki keinginan yang berbeda-beda dan memiliki cita-cita yang tidak sama, serta memiliki demikian karena orang yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi memiliki beberapa alasan yang kita tidak dapat untuk melarangnya. Karena
apalagi dalam pendidikan itu sangat dibutuhkan di negara ini. Selanjutnya, dapat atau tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan. Nah, di sini tergantung dari perorangannya, tergantung ke diri masing-masing atau tidak dia bekerja. Jika dia mau, pekerjaan manapun juga bisa dia lakukan. Walaupun sekecil apapun itu pekerjaan, tapi dia tetap bekerja. Tapi kalau misalnya dia tidak memiliki keinginan untuk bekerja, maka dia tidak bisa bekerja. Tergantung di kitanya juga, kita harus memiliki skill dan juga berpotensi. Besarnya gaji penghasilan yang diterima, menurut saya di sini ada beberapa pekerjaan yang sepadan. Ada pekerjaan yang berat dengan gaji yang berat, ada juga pekerjaan yang ringan tapi gajinya juga besar gitu. Jadi tergantung dari kitanya. Kebanyakan di negara kita gaji yang besar itu yang memiliki resiko yang banyak. Banyak orang yang tidak menginginkan gaji besar tapi resikonya yang sedikit, resikonya kecil. Dalam keselamatannya pun bisa dijangkau. Jadi tergantung kitanya mau yang. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya jawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya ya.